Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, yang dimana kelompok ini terdiri dari 3 anggota kelas, yaitu saya sendiri, Muhammad Hendra Mayori, Mahreta Mulyanda Rosa, dan Lutfi Anggraini. Selanjutnya, mulai di tahap menjelaskan materinya, yang dimana pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan sosial akan saya sampaikan sendiri. Pengertian dari Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yaitu Muhammadiyah wujud dakwah Islam yang dilaksanakan sejak awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih dakwah Islam dengan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai dimensi sosial. Ayat-ayat tersebut yang utama dan pertama dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah surat Al-Ma'un ayat 1-7. Yang dimana bunyi dari surat Al-Ma'un yaitu Ara'aital lazi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal lazi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil mushallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Allazi hum an sholatihim sa'un. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Dari surah Al-Ma'un tersebut, kita dapat mengambil hikmah dari arti-arti yang terdiri dari beberapa ayat dari surah Al-Ma'un. Selanjutnya, nilai-nilai dari ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah, yaitu teologi Al-Ma'un. Yang pertama, teologi Al-Ma'un terdapat di dalam bahasa Yunani atau dikenal dengan sebutan theos, yang berarti Tuhan, dan logis, yang berarti kata-kata, ucapan, atau wacana. Jadi, teologi adalah wacana yang berdasar nalar tentang agama, spiritualitas, dan Tuhan. Teologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama, yang meliputi sesuatu yang berhubungan dengan pencipta. Teologi memampukan seseorang dalam memahami tradisi agama ini sendiri atau agama lain, melestarikan, memperbarui, hingga menerapkan sumber dari suatu tradisi dalam situasi atau kebutuhan yang terjadi di masa kini, atau juga dijadikan sebagai alasan yang lain. Ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah merupakan pembahasan yang selanjutnya, yang dimana Islam menetapkan 2 pola hubungan yang permanen dalam kehidupan beragama, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sang Pencipta, atau yang disebut halun minallah, dan dengan hubungan sesama manusia atau lazim disebut hablum minannas. Hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah dibahas dalam ilmu fikih, sedangkan hubungan dengan sesama manusia dibahas dalam ilmu akhlak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lutfi Anggraini. Kepada saudari Lutfi Anggraini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari Hendra, yaitu Gerakan Peduli pada Fakir Miskin dan Yatim Piatu. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang kelompok penerimaan zakat, fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Karena anak yatim dan yatim piatu adalah anak yang meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya atau kedua dan belum dewasa, serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak
mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu kebutuhan mereka, ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari, kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin mendapatkan kurang dari kebutuhan, tapi pendapatannya di atas 50%, kebutuhannya namun masih kurang. Di sini terdapat bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang kesehatan, dan ketiga ada bidang kesejahteraan sosial, dan keempat bidang kaderisasi. Selanjutnya revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan, meliputi penubuhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki, atau proses potensial, maupun dengan melakukan pengembangan atau proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mahreta. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi Lutfi. Selanjutnya adalah langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup. Yang kedua, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Yang ketiga, meningkatkan bimbingan, arahan, dan panduan kepada seluruh tingkatan, pimpinan, dan warga Muhammadiyah. Yang keempat, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai basis kader dan pimpinan persyarikatan. Yang terakhir, pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang selanjutnya ada macam-macam aspek revitalisasi gerakan Muhammadiyah, yaitu yang pertama, revitalisasi teologis, yang kedua, revitalisasi ideologis, yang ketiga, revitalisasi pemikiran, yang keempat, revitalisasi organisasi, yang kelima, revitalisasi kepemimpinan, yang keenam, revitalisasi amal usaha, dan yang terakhir, revitalisasi aksi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok, anak yatim, sekolah atau lembaga pendidikan, sampai rumah sakit. Revitalisasi adalah salah satu bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun lebih maju dari kondisi sebelumnya. Salah satu langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar. Terima kasih. Ya. Itulah beberapa materi yang kami bahas pada hari ini. Semoga dari presentasi yang kami paparkan di sini dapat teman-teman ambil pelajaran dan ilmu serta hikmahnya dari apa yang kita jelaskan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, kami kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.